Hai, how are you today? Bagaimana kabarnya? Ya kabareku mahadamang. Oke, kembali lagi dengan channelnya Mami Movie. Saya Amel Karamel Montel. Kali ini saya akan nge-review cerita film Rampage 2018 yang dibintangi oleh aktor papan atas, yaitu Dwayne Johnson, si The Rock Thea. Oke, yuk tanpa dilama-lamain lagi kita tonton aja filmnya, karena kalau terlalu lama bikin sakit dan lecet guys. Oke, let's go, come on you baby. Pada tahun 1993, sebuah terobosan teknologi inovatif yang disebut CRISPR telah ditemukan, di mana para ilmuwan menemukan rekayasa genetika untuk menyembuhkan penyakit yang mematikan. Namun pada tahun 2016, Badan Intelijen Amerika Serikat melarang penelitian CRISPR itu untuk tidak dilanjutkan karena takut disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal. Di luar angkasa terlihat satelit yang mengalami kerusakan. Hampir semua para kru satelit itu tewas, dan hanya tersisa satu orang, yaitu kru wanita yang berusaha menyelamatkan diri. Pada saat mau masuk kapsul penyelamat, pintu kapsul tersebut terkunci. Setelah itu terdengar suara yang memberitahukan pintu tersebut akan terbuka setelah membawa pulang tabung sampel penelitian untuk kembali ke bumi. Dengan terpaksa dan terburu-buru, dia pun kembali untuk mengambil tabung tersebut. Dan akhirnya si kru wanita ini pun hanya bisa mengambil 3 tabung saja. Pada saat mengambil tabung tersebut, tiba-tiba datang seekor burit raksasa mendekatinya. Namun beruntung dia masih bisa masuk ke kapsul penyelamat sebelum diserang berit raksasa itu. Kapsul darurat itu pun meluncur terbang. Pada saat mengarah ke bumi, kaca kapsul sedikit demi sedikit retak akibat serangan monster tikus tersebut. Dan akhirnya kapsul itu meledak, hancur lebur dengan puing-puing yang berhamburan. Adegan berpindah di sebuah cagar alam, tepatnya di San Diego. Terlihat seorang laki-laki tinggi besar yang bernama Davis Okoye. Davis adalah seorang ahli primata, di mana saat itu dia sedang mempraktekkan cara berkomunikasi dengan binatang kepada teman-temannya. Temannya pun terlihat kagum ketika saat Davis berinteraksi dengan salah satu gorila hitam yang ada di situ. Pada saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang seekor gorila albino. Dengan kedatangan gorila itu, si gorila hitam pun merasa terganggu dan menjadi marah. Davis menenangkan keadaan agar semuanya tenang dan tidak bergerak, apalagi berlari. Tapi salah satu laki-laki yang ada di sana malah panik dan berlari, hingga menyebabkan gorila hitam itu pun ngamuk dan mengejarnya. Namun datanglah gorila putih dengan cepat menolongnya. Gorila putih itu adalah sahabat sekaligus binatang kesayangan Davis yang dipelihara sejak kecil dan diberi nama Josh. Josh pun tertawa riang melihat temannya Davis yang ketakutan. Davis, ahli primata, dengan bahasa isyaratnya mengatakan agar Josh bisa berteman dan melindungi semua binatang yang ada di sini, karena dia adalah keluarga. Josh pun menjawab. Dia mengangkat tangannya dan mengacungkan jari tengahnya. Pada saat malam hari terlihat 3 buah benda yang jatuh dari langit. Benda pertama jatuh di padang rumput dan mengeluarkan gas berwarna hijau, tidak sengaja dihisap oleh serigala. Oke, benda yang kedua jatuh di walungan dan dimakan oleh buaya. Dan benda ketiga jatuh di dekat kandang Josh. Pada saat Josh mendekati benda itu, Josh pun terkena semburan gas hijau tersebut. Sontak membuatnya kesakitan dan menjerit. Wow. Salah guys. Pada
Pada esok harinya, Davis langsung datang ke cagar alam dan dia diberi kabar bahwa Josh bersifat aneh. Davis menjadi terkejut karena melihat seekor beruang mati setelah berkelahi dengan Josh. Davis melihat Josh di dalam gua yang sedang menyesali perbuatannya. Davis pun menenangkan dan Josh pun meminta maaf. Pada saat Josh keluar gua, betapa kagetnya Davis melihat Josh karena sekarang ukuran tubuh Josh menjadi lebih besar. George? Di sekitaran kandang Josh, Davis menemukan benda yang aneh dan Davis memerintahkan temannya untuk memeriksa benda tersebut di laboratorium. Adegan berpindah di dalam gedung. Wanita ini adalah Claire Wyden dan ini Brad. Mereka adalah pemilik perusahaan yang bernama Energize. Brad terlihat sedang kesal murang-maring tepara ruguh karena perusahaan mereka mengalami kerugian besar yang disebabkan oleh satelit mereka yang di luar angkasa sana meledak dan hasil produk penelitian di satelit itu juga menjadi sia-sia. Claire pun menenangkan Brad bahwa tabung hasil penelitiannya itu aman berhasil diselamatkan karena pada saat benda itu jatuh ke bumi, benda tersebut dirancang terhadap benturan apapun. Di layar monitor terlihat di mana lokasi ketiga benda tersebut jatuh dan mereka harus dengan cepat mengambilnya sebelum orang lain mendahuluinya. Claire meminta Brad untuk jumpa pers dengan para awak media. Lalu Claire juga akan menyewa tentara swasta yang bernama Brooks untuk mengambil benda penelitian tersebut. Ini adalah Brooks, pimpinan tentara swasta. Dia bersama anak buahnya telah bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Claire. Mereka menaiki helikopter menuju hutan Wyoming yang berada di Amerika Serikat. Di adegan lain terlihat wanita yang baru saja hudang HS. Wanita tersebut bernama Kate. Kate adalah seorang dokter ahli konservasi genetika. Kate terkejut melihat berita di televisi mendengar Brad memberi keterangan pers bahwa perusahaannya mengalami kerugian besar karena satelitnya hancur di luar angkasa. Di channel Mommy Mopi ada berita di cagar alam San Diego ditemukan benda aneh yang jatuh dari langit yang menyebabkan salah satu gorila di sana menjadi ngamuk dan bertingkah aneh. Kate langsung pergi menuju cagar alam San Diego. Di cagar alam, Depi sedang melihat data hasil pemeriksaan lab bahwa Josh mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Depi meminta informasi ini agar tidak berbicara ke publik dan siapapun karena kalau pemerintah mengetahuinya, Josh akan dibawa untuk diamankan. Tidak lama kemudian Kate datang menemui Davis dan Davis mengantar Kate melihat Josh. Kate yang gelarnya dokter ahli konservasi genetika, dia mengaku bekerja di perusahaan Energize dan mengatakan bahwa Josh terkena cairan yang ada di dalam benda yang jatuh dari langit itu. Maka efeknya hewan tersebut akan membesar kuat dan menjadi agresif. Davis pun langsung mengajak ngobrol Josh dengan bahasa isyarat. Ternyata Josh lapar dan meminta makan. Kate juga menjelaskan bahwa perusahaan Energize melakukan penelitian rekayasa genetika yang disebut CRISPR. Hasil penelitiannya ini bisa merubah sesuatu menjadi agresif dan perkembangan yang sangat drastis seperti ikan hiu yang tumbuh dengan sangat cepat, kekuatan kumbang badak, kecepatan citah, dan kemampuan hewan lainnya. Yang lebih parah lagi, bila mana terinfeksi cairan itu, hewan tersebut akan menjadi monster besar yang sangat membahayakan. Kate berkata bahwa dialah orang yang bisa menyembuhkan Josh. Di tengah-tengah obrolan Josh yang lapar, Josh mengamuk, menghancurkan jeruji besi dan berlari loncat keluar. George, no! Di luar cagar alam, polisi sudah siap-siap untuk menembak Josh. Namun Davis meminta para polisi untuk tidak menembaknya karena semua itu bisa diselesaikan oleh Davis. Tapi tiba-tiba dari atas datang helikopter dan menembaki Josh dengan obat bius. Si Josh pun mengoler dan pingsan tidak sadarkan diri. Di hutan Wyoming,
Brooks sedang mengeceng binatang buruannya dan langsung menembak. Setelah ditembak, Brooks turun untuk menangkapnya. Setelah tiba di bawah, tidak ada tanda-tanda hewan mati. Di sana cuma ada tapak kaki yang sangat besar sekali. Di depan mereka terdengar suara yang mendekat dan mereka siap untuk menembaknya. Dan tiba-tiba Nice and neat. Easy. datang 3 ekor uncal yang berlari ke arah mereka. Selang beberapa detik pada saat sedang lengah, dan tiba-tiba lagi datang dengan cepat seekor monster yang menggigit salah satu dari mereka. Claire yang melihat dari layar monitor melihat anak buahnya satu persatu dimangsa oleh hewan buas tersebut. Sadis guys. Sementara Brooke yang sedang berlari menuju helikopter, dengan cepat monster serigala meloncat dan menghancurkan helikopter itu. Brooke yang ketahuan hanya bisa diam ngejedok dan akhirnya jadi santapan serigala. Pada malam harinya di pangkalan udara dengan tangan di borgol, Davis dan Kate ditemui oleh seseorang yang bernama Harvey Russell. Dia adalah agen pemerintah yang akan menangani kekacauan ini. Di dalam pesawat, Davis melihat luka di tubuh Josh sudah menghilang. Kate pun menjelaskan bahwa itu adalah efek pengaruh dari DNA tikus duri Afrika yang bisa menyembuhkan luka dirinya sendiri secara alami. Di kantor Energyne, Brad memperlihatkan foto kepada Claire. Terlihat di foto tersebut pasukan agen CIA sedang membawa gorila yang terinfeksi dan terlihat juga Dr. Kate bersama Davis yang sedang diborgol. Claire sangat mengenal dengan Dr. Kate bahwa dia pernah bekerja di perusahaan Energyne. Dia ingin balas dendam akan kematian saudaranya yang disebabkan oleh Claire. Brad pun menjadi ketakutan bahwa dia tidak ingin masuk penjara. Claire yang sudah mempunyai rencana mengajak Brad naik ke atas gedung. Rencana Claire adalah memanggil ketiga binatang rampage itu dengan cara mengaktifkan gelombang pemancar ultrasonik, dan si Josh yang ada di dalam pesawat terbang otomatis akan mengamuk hingga menewaskan semua yang ada di dalam pesawat termasuk Kate dan Davis. Dan ketika hewan tersebut sudah datang dan akan menghancurkan gedung ini, Claire akan menghubungi pihak militer untuk membunuh dan mengambil sampel DNA hewan tersebut, hingga kita bisa menjual sampel DNA hewan itu dengan harga yang sangat tinggi. Claire pun langsung menyalakan alat pemancar gelombang tersebut. Di jalan dekat pegunungan terlihat serigala raksasa sedang menghancurkan bis Madonna. Jurusan Bandung Cililin langsung bereaksi ketika mendengar gelombang ultrasonik itu. Di Waduk Saguling terlihat makhluk raksasa sedang ngojay di dalam air, berbelok arah ketika mendengar gelombang ultrasonik dipancarkan. Sementara itu di dalam pesawat ketika Josh mendengar gelombang itu, dia yang tadinya lemah tiba-tiba agresif bangkit mengamuk dan menghancurkan kandangnya. Anak buah Russell langsung menembaki Josh, namun semua itu sia-sia karena Josh sekarang menjadi kuat dan tahan peluru. Namun masih beruntung Kate dan Russell bisa diselamatkan oleh Davis menggunakan parasut. Holy shit! You're welcome! Pesawat pun jatuh meledak dan parasut mendarat dengan selamat tepat di kebun jagung. Setelah sampai di bawah, Davis mencari Josh, namun Josh tidak ditemukan. Lalu Russell pergi mencari sinyal pertolongan lewat radio.
Whiskey to Tango, Romeo Juliet 69 ganti. Echo 4 Romeo. Ups, salah ya. Seharusnya 86 ganti. Whiskey 2 Tango. Whiskey 2 Tango. Oke, lanjut. Di kantor Energyne, Claire dan Brad membicarakan Kate yang selamat dari amukan gorila itu. Tidak lama kemudian FBI datang ke kantor Energyne dengan tujuan untuk menggeledah semua ruangan yang ada di kantor Energyne. Di kebun jagung, Davis bercerita bahwa dia mantan seorang pasukan khusus angkatan darat yang bertugas menjaga hewan dari pemburu ilegal di Afrika. Davis bercerita tentang Josh. Pada saat Josh ditemukan, waktu itu Josh sedang nyumput di bawah mobil karena menghindari para pemburu yang sudah menangkap induknya Josh. Davis datang menangkap pemburu itu dan Davis berhasil membawa Josh lalu merawatnya. Sementara Kate bercerita kalau dulu dia bekerja di Energyne dan ingin mengembangkan pantogen CRISPR untuk menyelamatkan umat manusia dari penyakit yang mematikan termasuk saudaranya yang sedang sakit. Namun Energyne menyalahgunakan penemuannya itu untuk membuat senjata biologis pemusnah massal. Sampai akhirnya saudaranya tidak tertolong dan meninggal dunia. Kate yang kesal mencari bukti atas meninggal saudaranya itu, malah Kate dijebloskan ke penjara oleh Claire. Sekarang Kate ingin balas dendam menghancurkan perusahaan Energyne selama-lamanya. Dan akhirnya Davis dan Kate sepakat untuk bekerja sama. Sounds like a plan. Tidak lama kemudian datang helikopter untuk menjemput mereka. Davis dan Kate diajak oleh Russell ke markas pangkalan angkatan udara militer untuk bertemu pimpinannya yang berpangkat kolonel. Ini dia orangnya, atau kita panggil saja Kolonel Mustafa. Terlihat dari layar monitor, hewan monster itu mengarah kota Chicago. Kate menjelaskan bahwa hewan tersebut dengan sengaja dipanggil oleh Claire menggunakan gelombang aktif ultrasonik untuk datang ke gedung Energyne. Jadi salah satu untuk menghentikannya adalah kita harus menghancurkan radio gelombang ultrasonik tersebut yang berada tepat di atas gedung tengah-tengah kota Chicago. Tidak terima usulan dari Kate, Bapak Kolonel Mustafa ini malah memerintahkan menahan Davis dan Kate. Ketika Davis dan Kate sedang berjalan keluar yang didampingi dua tentara, Davis pun dengan cepat membuat kedua tentara itu menjadi pingsan. Mereka langsung mencari helikopter. Pas mau naik heli, tiba-tiba Russell datang memberikan kunci helikopter tersebut. Russell berkata bahwa dia berhutang nyawa sama Davis yang telah menyelamatkan waktu di helikopter tadi siang. Dan Russell juga akan segera menyusulnya ke kota. Davis dan Kate pun dengan segera terbang mengarah ke Chicago. Sementara itu hewan monster yang sudah mendekati kota langsung ditembak oleh para tentara. Tapi hewan itu lebih kuat, langsung menyerang balik dan membunuh para pasukan tentara yang ada di sana. Dan sang kolonel pun memerintahkan untuk mengevakuasi warga Chicago. Davis yang sudah tiba di Chicago menyaksikan pemandangan yang buruk melihat Josh dan serigala sedang menghancurkan kota. Tapi yang lebih mengerikan lagi, tiba-tiba datang makhluk yang sangat lebih besar muncul dari dalam air. Dengan bertambahnya satu monster buaya membuat kota tambah hancur dan para tentara banyak yang menjadi korban. Tidak terima anak buahnya terbunuh oleh monster itu, si Bapak Kolonel Mustafa ini jadi kesal dan murang-maring. Lalu akhirnya memutuskan untuk menembakkan nuklir. Tapi setelah evakuasi warga Chicago selesai. Get your ass out of here. Mendengar keputusan itu lalu Russell menelpon Davis untuk segera mematikan pemancarnya. Karena Kolonel Mustafa akan meluncurkan nuklir untuk membunuh monster itu, otomatis kota Chicago pun akan ikut hancur. Bahwa rencana mematikan pemancarnya akan terlambat, Davis berencana lain, yaitu mengambil obat penawar yang berada di ruangan lab. Davis mendobrak pintu laboratorium dan akhirnya menemukan obat penawarnya. Akan tetapi hal itu diketahui oleh Claire dan Brad hingga Davis ditembak oleh Claire sampai tidak sadarkan diri. Aduh, berani banget nih cewek ya. Emang dia nggak
tahu si The Rock ini siapa gitu loh. Sampai langsung main tembak aja guys. That happened. Davis. Kate pun dibawa ke atas gedung pangkalan helikopter. Tetapi pas menuju heli, tiba-tiba Josh muncul. Brad yang kasihanan langsung kabur dan Kate pun terjatuh. Josh mengamuk dan membantingkan helikopter arah Kate. Untung Davis datang menyelamatkan Kate. Ternyata Davis masih hidup. Karena gedung ini akan roboh, Davis mengajak keluar. Kate berkata bahwa dia berhasil menyimpan satu obat penawar yang disembunyikannya. Ketika Davis dan Kate mau kabur, datang si Claire lagi sambil menodongkan senjata. I'll go. Davis kemudian berteriak memanggil Josh. Josh! Kate dengan cepat memasukkan obat penawar itu ke dalam kantong Claire dan membogemnya. Tiba-tiba dari belakang Josh datang menangkap Claire dan memakannya atah-atah. Brad yang sudah sampai di lobi Brad ditemui oleh Russell. Kalau kamu tidak ingin masuk penjara dan selamat, kamu harus menyerahkan laptop itu karena di situ terdapat bukti-bukti semua kejahatan Energize. Brad pun menyerahkan laptopnya dan berlari kabur menuju ke luar gedung. Loh, kok bisa ya dibiarkan kabur gitu aja? Tapi bukan itu guys maksudnya. Jadi Russell ingin melihat Brad mati lebih mengenaskan lagi karena pada saat dia kabur keluar gedung, di sana dia akan mati katinggang reruntuhan. Mamam. Sementara di atas gedung, monster buaya berusaha naik ke atas gedung dan monster serigala yang sedang menggigit memancar. Davis menggantar Kate menaiki helikopter karena gedung ini sebentar lagi akan runtuh. Dalam keadaan helikopter yang sudah rusak, Davis berusaha menerbangkannya walaupun tidak maksimal. Yang penting kalau jatuh ya tidak parah-parah, keingat tuh guys. Oke, bersamaan dengan itu gedung tersebut pun runtuh, roboh dan hancur lebur. My God! Singkat cerita, Davis dan Kate berhasil selamat. Tiba-tiba muncul Josh dari reruntuhan. Namun Josh tidak menjadi agresif lagi. Jadi obat penawar itu telah bereaksi mengembalikan kesadaran Josh. Lalu mereka dikagetkan oleh kedatangan kedua monster itu lagi. Davis menyuruh Kate untuk pergi menghubungi Russell dan memberitahukan kepada Kolonel Mustafa untuk membatalkan peluncuran nuklir itu karena dia akan melawan kedua monster itu dengan Josh. Come on, get going. Davis dan Josh mulai beraksi melawan monster itu. Josh berkelahi dengan serigala dan Josh berhasil melemparkannya, namun serigala itu memiliki sayap dan terbang. Aku terbang bersamamu. Oke, Davis membantu dengan menembaki monster-monster itu. Davis memancing buaya-buaya untuk menyerang serigala dan akhirnya berhasil. Monster serigala itu digigit, dimakan kepalanya oleh monster buaya. Di adegan lain, Kate bertemu dengan Russell dan meminta bantuan untuk membatalkan misi peluncuran bom ke kota Chicago karena Davis berhasil menyadarkan Josh dan masih banyak warga yang belum dievakuasi di sana. Sementara Davis dan Josh masih berusaha bertarung melawan monster buaya yang sangat kuat, di dalam mobil Russell menelepon kolonel untuk membatalkan pengebomannya itu. Dan Russell menyuruh untuk melihat situasi kejadian di sana. Dari layar monitor, Kolonel Mustafa terkejut melihat Davis dan Josh sedang berusaha mengalahkan monster buaya itu.
Di dalam pertarungan, Josh terbanting puntang-panting oleh buaya. Davis langsung melemparkan bom ke dalam insang buaya tersebut. Bom pun meledak dan melumpuhkan monster itu. Namun binatang itu masih hidup dan kembali bangkit menyerang Davis. Pada saat mau menyerang Davis, Josh datang memukulnya dengan batu. Monster buaya itu ngamuk lalu melemparkan Josh hingga dada kirinya menancap terkena besi bangunan. Aduh ya Allah, karunya banget itu si Josh. Josh berusaha bangun namun buaya itu menyerangnya dengan bertubi-tubi. Lalu Davis menaiki helikopter militer menembaki monster buaya itu. Hal itu memancing buaya untuk bergerak ke arahnya. Davis terus menembaki tapi buaya itu masih hidup. Monster buaya itu lalu gantian mengejar Davis. Pada saat Davis terpojok, tiba-tiba dari belakang datang Josh sambil meloncat menusukkan besi tepat di kepalanya sampai tembus ke belakang dan akhirnya monster buaya itu pun mati di tangan Josh. Hurra! Mantap. Oke, bersamaan dengan itu misi pengeboman pun dibatalkan oleh Kolonel Mustafa. Josh yang terluka parah menahan kesakitan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Davis dan akhirnya Josh pun tewas. Ya, ting, kamu teh Josh. Tidak lama kemudian Kate dan Russell datang. Kate langsung menenangkan hatinya Davis agar tidak bersedih atas meninggalnya Josh. Davis yang sedang sedih berkata bahwa Josh telah menyelamatkan nyawanya dan dia menyelamatkan warga kota juga. Tapi apa yang terjadi? Josh tiba-tiba bergerak. Ternyata dia masih hidup dan Josh tadi pura-pura mati. Mantap kamu Josh. Bahwa dia senang sekali jika melihat Davis menangis. Dengan bahasa isyarat Josh mengatakan dia bahagia. Akhirnya Davis punya teman wanita. Di sana juga Russell mengucapkan terima kasih banyak kepada Davis dan Josh bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Dan film pun tamat. Tutup lawang Sigotaka.